TV 15 menit dibayar 6,5 juta. Jadi kalau saya disuruh ceramah 2 jam, saya minta tanggung jawab sama Pak Kiai Haji Saiful. Apalagi hari ini ada yang berbeda, jauh-jauh saya dari Jakarta bawa peliharaan. Ini pesennya Ustadz Asep ya, Haji Saiful. Ya, jadi saya ceramah cukup setengah jam. Kali 2. Oh siap. Berarti kalau 15 menit di iNews TV setengah, 6 juta setengah 15 menit, setengah jam, 13 juta kali 2. Ustadz Asep, waduh tanggung jawab saya. Yang saya hormati MC sahabat saya Ustadz Muhammad Naim. Sehat Ustadz, saya tunggu nanti main ke rumah, ajak Ustadz Asep biar kita ngopi bareng, cerita-cerita masalah di pelosok. Kalau di sini jangan buka-buka kartu, karena saya kadang malu kalau ada teman-teman disuruh ceramah. Saya jujur, kalau bukan karena Ustadz Asep, Pak Haji Saiful, saya nggak mau datang. Karena saya baru pulang dari Mesuji jam 5 subuh tadi. Belum tidur, ngantuk. Ini mah makhluk tidur terus di mobil. Biasa kalau jam 12 dinas malam nyopetin duit orang ikut Ustaz. Ini namanya disebut tuyul tobat. Jadi beliau adalah Bang Ipan Mini yang dulu main tuyul milenium. Ada kan? Ada tuyul Mbak Yul, ada tuyul milenium. Nanti Bapak Ibu begitu pulang, kalau beliau lewat, hati-hati. Pegang dompet yang kenceng, khawatir isinya hilang. Tapi sekarang ikut Ustaz, alhamdulillah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sejujurnya saya bingung mau ngomong apa. Ibadah haji dia belum, baru ibadah umroh. Tapi karena saya memang menghargai undangan kawan saya bersedia hadir walaupun lelah. Dan alhamdulillah cuaca hari ini begitu sahdu, walaupun tadi sempat hujan, sekarang alhamdulillah sudah tidak hujan lagi. Gerimis mengundang, perut lapar, jadi saya rasa ceramah nggak usah panjang-panjang. Jujur, nungguin saya apa nungguin tuyul? Dua-duanya. Kalah saya sama kecil-kecil. Ya namanya artis begini ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sedikit saja karena saya belum mengalami haji, saya nggak banyak-banyak. Yang namanya haji itu adalah panggilan, bukan rencana kita. Berapa banyak kawan-kawan saya, orang tuanya sudah daftar dari tahun 2010. Begitu ada corona, haji ditutup. Yang harusnya berangkat 2021 dan jadi berangkat 2021 bapaknya meninggal. Berapa banyak kawan saya sudah oke bayar haji plus 395 juta. Haji gampang Ustaz, punya duit berangkat langsung pakai haji furoda. Begitu berangkat ke tanah suci, karena haji furodanya nggak diurusin sama travel yang nggak bisa masuk ke Arafah, udah di Mekah nggak bisa ikut haji karena apa? Tidak punya visa haji. Pulang bukan bawa haji, cuma bawa turis jalan-jalan. Maka haji itu ada 3: haji lin nasab, haji lil kasab, haji lin nasib. 3. Benar nggak? Haji lin nasab, keturunan dari kakek-kakeknya ke bapaknya, ke anaknya, ke cucunya haji. Dan bapak mau bisa haji udah? Nah, berarti bukan haji lin nasab, haji lil kasab. Punya usaha
ngumpulin duit, bener nggak? Daftar dari tahun berapa saya? 2013, berangkatnya 2025. Berapa tahun nunggu? 12 tahun, bukan waktu yang mudah. Kalau ngikutin modal usaha, udah diputar jadi miliaran. Daftar, duit dikumpulin, ditabung, akhirnya bisa jadi berangkat insya Allah. Yang terakhir ada haji lin nasib. Percaya nggak haji lin nasib? Tukang bubur naik haji. Bener nggak? Contoh, tetangga saya ada marbot di daerah Kerawang. Masuk masjid, ada jamaah datang, ya mohon maaf namanya orang kaya kan lagunya tengil Pak. Gayanya tengil, sepatu masuk ke tempat apa namanya? Toilet. Dibersihin setiap datang. Si orang kaya itu melihat nih orang kok nggak ada ngeluhnya. Ditanya, Pak, kenapa setiap saya pakai sepatu kok dibersihin? Kenapa nggak ditegur? Karena Bapak adalah tamunya Allah. Ini rumahnya Allah, berarti setiap yang datang tamunya Allah. Walaupun saya kesel, deg-deg, sewot saya, tapi saya yakin Bapak mau sholat dan ternyata benar. Akhirnya karena kebaikannya ditanya, selama jadi marbot apa yang belum Bapak rasakan? Semuanya sudah, cuman saya satu belum bisa berangkat haji. Akhirnya diberangkatin tahun berikutnya. Ada lagi jamaah saya di Kerawang, ibu-ibu pulang ngaji karena tempat saya itu depannya adalah jalan besar seperti di depan sini, jalan lintas. Ikut pengajian, pulang ngaji, ditabrak, diserempet sama mobil mewah. Orang yang nabraknya takut untuk dijeblosin ke penjara. Akhirnya ditanya, Bu, jangan laporkan polisi, kita damai saja. Saya antar ibu ke rumah sakit sampai sembuh. Dianterin 5 hari sembuh. Akhirnya dia berterima kasih, nggak dilaporin. Ditanya, Bu, karena rasa terima kasih, kepingin ibu apa yang belum tercapai? Saya belum berangkat haji. Akhirnya sama kejadiannya, tahun berikutnya diberangkatin haji gara-gara ketabrak. Jamaah Al-Mustaqim yang mau diberangkatin silahkan pulang ngaji, jangan tengok-tengok pas nyebrang. Haji orang ke rumah sakit Ustaz. Ya gimana aja cara Allah mah. Maka ayat pertama yang Allah berikan untuk jamaah haji adalah walillahi. Haji itu hak prerogatif Allah. Yang ngasih Allah. Biar kita sudah nabung, biar kita sudah kumpulin, berangkat dengan kekayaan. Tadi contohnya teman saya, seorang pengusaha Kerawang, sudah ada di Mekah, berangkat bulan Zulhijjah. Begitu mau masuk ke Arafah, ada askar melihat bahwa pisahnya bukan pisah haji, pisahnya pisah ziarah, dipulangin. Ada yang diuber-uber di apartemen, bener nggak? Media sosial banyak. Maka kita orang-orang yang mengaku muslim, niatkan dalam hati, entah kapan ya Allah, saya ingin berangkat haji. Kata orang Labuan Ratu, boro-boro haji Pak Ustaz, makan aja susah. Tidak boleh berbicara seperti itu. Berarti Bapak sudah putus rahmat dan karunia. Biarpun Allah ngambil nyawa kita, kita tidak ditakdir berangkat haji, minimal sudah ada niat kita untuk bisa berangkat haji. Sebab kata baginda Nabi, orang yang tidak mau dan tidak mampu ketika dia tidak punya haji, tidak punya biaya haji, dan tidak mau ketika dia punya biaya tapi nggak berangkat, mati nih orang kayak gini. Misalkan orang kaya punya duit, nggak mau daftar, nggak mau berusaha. Orang miskin pun sama, nggak punya duit, niat pun nggak ada, mati. Maka kata baginda Nabi, tinggal nunggu mau mati Yahudi atau Majusi. Hanya niat. Bapak-bapak yang nggak punya duit, niat aja dulu.
Ibu-ibu yang nggak punya duit, niat aja dulu. Siapa tahu ada yang ngerempet. Pas nyerempet, apa namanya, yang buat ngangkut singkong apa namanya? Odet apa? Apa? Edet. Wah, nyebrang. Habis ngaji, ditabrak bukan sama Mercy, sama Edet. Akhirnya nggak berangkat haji, malah ke UGD. Maka saran saya, niat yang besar. Dan orang-orang haji itu adalah orang-orang pilihan Allah. Maka kata baginda Nabi, man kharaja min hadzal wajhi, siapa orang yang keluar benar-benar mengambil jalan ini, ngumpulin duit, nabung hartanya, bi hajin atau bi umratin, dia niat untuk mengambil jalan haji atau umrah, famata biha, lalu dia meninggal dalam usaha itu, dalam mencari jalan itu, lagi ngumpulin duit, belum berangkat, padahal duitnya belum cukup, tapi dia mati. Atau ketika berangkat, dia di tanah suci meninggal. Walam yu'rad, walam yuhasab. Maka kata baginda Nabi, orang yang seperti ini tidak akan disia-siakan oleh Allah di akhirat, dan tidak akan dihisab oleh Allah. Bayangkan, baru niat, mbok-mbok yang umurnya 60, aku opo yo iso Ustaz, ojo koyo mono. Iya. Saya kalau sama Asep ngomong udah budak-budak bahasa Jawa. Lah dia orang Jawa, saya orang Jakarta. Kelihatan dari kulit wajah. Ini teman main bola saya. Bingung saya harus ngomong apa? Kehajian orang. Saya nerangin nikah, udah pernah nikah. Saya ngomongin umroh, pernah berangkat. Ngomongin haji, belum sanggup. Apalagi disuruh ngomongin poligami. Saya maaf, bojoku melu loh. Maka saya udah cerita begini aja, menyemangati. Jadi ingat, siapa yang berusaha mengambil jalan ini, dia pengen berhaji, dia niat haji, dia niat umroh, dia pengen umroh, dengan uangnya dia sedikit-sedikit dia tabung, lalu dia belum sempat lalu mati, atau ketika berangkat lalu dia belum sampai melakukan haji dan umroh, maka dia mati, tidak akan disia-siakan amalnya, sudah dianggap oleh baginda Nabi sebagai seorang haji. Alhamdulillah. Ngapa tuh? Rapat terus cuma lihat jam. Emang nggak boleh? Jam-jam saya. Masalah. Jadi jangan pernah putus harapan. La taqnatu min rahmatillah. Ibu jangan putus asa, bapak jangan kecil hati untuk berangkat ke tanah suci. Minimal punya niat, kumpulin. Maka hasil dari usaha kita nih minimal sebulan aja Bu 100.000. Pak 100.000 tabung, jangan beli rokok terus. Bu, bapaknya suka beli rokok nggak? Nggak. Diam. Aku takut bojone. Dirotuk rokok, pirang bungkus, 2 bungkus, 2 bungkus berapa? Sampurna mil 35.000 ya? 70, mendingan dibeliin rokok, dibeliin apa namanya tabungan Pak. Niat haji 100.000 sebulan. Ibu suka nabung nggak? Apa toko ikan asin? Suka nabung nggak? Berapa? Mulai saat ini niatin nabung 1 bulan 100.000. Bisa Ustadz berangkat haji? Bisa. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. 1.000, tapi minimal kita sudah niat untuk berangkat ibadah haji. Itu yang pertama. Dan haji ini ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita bangga dengan kebesaran haji. Ibadah haji itu setengah langkah teken kontrak sama Allah untuk menuju akhirat, benar nggak? Berapa banyak tahun kemarin yang mati jamaah haji?
tapi jangan kendor ya. Semua orang pasti. Jadi kalau sudah berangkat haji, makanya kenapa para ulama mengajarkan untuk adat walimatus safar. Minimal sebelum berangkat haji, takutnya nggak ada umur, maaf-maafan sama tetangga, maaf-maafan sama saudara, Mbak Yu, Mas, sepurane yo, aku akeh dusone iyo, maaf, mohon maaf saya banyak dosa. Kata saudaranya, nggak usah diterangin, udah kelihatan. Sama tetangga, makanya nanti biasa ada sungkem-sungkeman nggak? Ada salam-salaman nggak? Di Jakarta tuh ada. Labbaik Allahumma labbaik. Itu diiringin itu. Nangis, nggak apa-apa nangis. Akui dosa. Apalagi suami istri ya. Mbak Puji sama Ustaz Asep. Saya yakin banyak dosanya. Hari ini minta maaf walaupun berangkatnya bareng. Karena apa? Khawatir kita di sana ada umur. Bayangkan Bu, tempat sekecil itu di Padang Arafah, di Mina, terowongan yang tidak besar, jutaan orang ada di sana. Maka haji, kalau kata guru saya Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI, setengah langkah kontrak untuk mati dengan Allah. Tapi nggak usah takut. Siapa orang yang mati berangkat dalam keadaan haji, lalu dia tidak ada umur, maka yadkhuluna jannah bighairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Hadis tadi, qila udkhulul jannah, masuk kalian ke dalam surga. Orang-orang yang sudah berusaha untuk haji, apalagi yang sudah ibadah haji, nggak bisa pulang ke tanah air karena meninggal, maka mereka cuma diperintahkan masuk ke surga, nggak disia-siakan sama Allah. Amalnya nggak dihisab dulu sebelum hari kiamat. Sekarang masuk dulu ke dalam surga. Bayangkan Pak, orang lain masih nunggu, kita sudah berada di surga, orang-orang haji yang meninggal. Tapi Ustaz Asep jangan diniatin meninggal di sana. Apalagi istrinya Mbak Puji ya. Jangan eman-eman. Berangkat berdua, pulang sendiri. Ustaz Asep sampai Wai Jepara nyari lagi pasti. Salah ngundang. Apaan lagi gue celokin temen Pak. Nah iya, jauh-jauh dari Jakarta. Oh di KP Rodi. Nah, gitu-gituan saya mah. Kata guru saya Kiai Nur, Hasan, dosa seorang ustadz mubalik penceramah minta bayaran sama jamaah. Tapi lebih dosa jamaah ngundang ustadz ceramah juga dibayar. Rusak. Udah, sampai mana tadi? Nggak dibayar. Bayar. Duit ya. Jadi gak usah takut lah, ibu-ibu, bapak-bapak, gak usah takut, jangan mikirin mati. Yang penting ibadah yang benar. Dan saya mau kasih nasihat, karena saya sudah pernah berangkat umroh. Izin, mohon maaf, bukan berarti saya merasa benar. Jangan kebanyakan main HP di depan Ka'bah. Guys, aku lagi di depan Ka'bah, guys. Keren. Orang juga tahu lu lagi haji. Bener orang? Story, lupa foto, cekrek lagi sama suami atau lagi sendiri. Nggak apa-apa, jangan update status. Di sono bukan banyakin update status, banyakin doa biar mulus. Karena itu adalah tempat mustajab. Saya nih nggak kepikiran pengen jadi orang Lampung Timur. Begitu saya berpisah dari mantan istri saya minta, ya Allah, saya kasih istri yang cantik, walaupun harus menyeberang pulau dan lautan. Doa saya itu. Umrah bareng dia anak makhluk. Umrah bareng beliau 2020, saya sebelum corona, saya sudah bisa di Allah. Kasih, walaupun harus terbang lautan, dikasih istri saya. Ya sayang, kenapa pakai ikut? Nggak bebas ngomong.
jodoh yang terbaik. Alhamdulillah dikasih. Maka apapun yang diminta di hadapan Allah, ibu-ibu, bapak-bapak minta, terutama buat kebaikan anak, terutama biar bisa istiqomah ibadah, terutama biar kita jadi tambah soleh. Sebab apa? Kita haji, kita mendapat gelar bukan karena amal kita di tanah suci, bukan karena kita menjadi orang yang paling banyak ibadah di tanah suci. Haji mabrur, kata Kiai Nur Muhammad Iskandar SG, tandanya ketika selesai pulang dari haji, dia menjadi orang yang lebih soleh-soleh. Bener. Tukang ngadu ayam berangkat ngadu ayam, pulang dari Mekah ditinggalin. Bukan makin gede-gedean taruhan. Orang yang tukang marah sebelum berangkat haji, berangkat ke tanah suci, pulang jangan marah-marah lagi. Ingat, kita sudah teken kontrak sama Allah bahwa ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelum berangkat haji, sebelum berangkat ke tanah suci, nggak pernah sholat, perbaiki sholatnya. Jamaah di masjid kalau bisa, nggak bisa jamaah sama istri di rumah. Bukan umroh tiap tahun, haji berkali-kali, tapi perbuatan dan amal ibadahnya tidak menambah soleh. Buat apa kau haji? Buat apa kau umroh kalau perbuatanmu tetap menjadi orang-orang yang salah? Pulang dari haji semakin baik. Yang tadinya sama tetangga kesel terus, hilangkan kekesalan kita. Ya, kita nggak tahu haji mana yang diterima, amalan mana, tapi baik kita menjadi orang yang soleh, akhlak kita mulia kepada tetangga, apalagi kepada orang, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan gelar yang mabrur dan makbul. Amin ya robbal. Yang ketiga, nanti di Arafah itu adalah waktu yang sangat mustajab. Para ibu bapak kalian jemaah haji, tolong doakan negara ini biar aman tentram. Karena kita ini sekarang lagi global ekonomi global lagi kurang bagus. Kalau kita nggak doakan, salah. Yang umroh kemarin saya sebelum puasa ceramah di tempat orang yang mau ibadah umroh, saya bilang doakan negara kita biar apa? Biar negara kita tetap stabil, semuanya tertata, semuanya bagus, semuanya rapi, dan mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dari kekurangan pangan. Amin ya robbal. Karena kita khawatir kalau kekurangan pangan kita akan semakin susah hidup dan pasti penjarahan dan pencurian di mana-mana. Na'udzubillah ini. Dan yang terakhir, saya pesannya pulang dari haji, tolong lebih baik kalau orang tuanya masih ada, kasih yang terbaik untuk orang tua. Pak, Bu, mohon maaf. Kalau kita menyandang gelar haji, kita menyandang gelar umroh berkali-kali, pantas enggak kalau orang tua kita kelaparan? Kita sudah berkali-kali ke tanah suci dengan umroh. Kita sudah bisa berangkat haji dengan biaya puluhan juta. Orang tua kita minta duit 500 saja susahnya, naudzubillah. Pantas atau tidak? Maka jangan harap hajimu akan mendapatkan makbul. Jangan harap umrohmu mendapatkan mabrur. Kalau kau ketika pulang dari tanah suci, tiap tahun ibadah umroh, ibadah haji berkali-kali, tapi kamu tidak lebih baik untuk memberikan nafkah orang tua yang masih ada, jangan berharap menjadi orang yang diterima ibadahnya. Karena apa? Pak, sakit hati Pak. Saya ceramah kemana-mana, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, sampai cerita kepada saya, nangis. Ya Allah Pak Ustadz, dengerin Pak Ustadz ceramah, saya jadi batin. Kok materinya Pak Ustadz saya ngalamin ya. Saya minta sama anak,
boro-boro dikasih malah dimaki, boro-boro diberikan malah dicaci. Dan orang tua kebanyakan ketika sudah sepuh mereka disingkirkan dari kehidupan keluarga. Padahal mohon maaf lahir batin, ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah renta, yang diminta mobil mewah, apa makanan untuk perutnya? Pernah ibu minta emas 10 gram sama anaknya? Enggak. Bapak minta dibelikan mobil mewah? Enggak, cuma satu. Nah, jangan sampai ayah dan ibu kelaparan. Mohon maaf Pak, dulu kita yang ngurusin siapa? Orang tua kita apa tetangga kita? Orang tua kita apa orang lain? Kalau kita hari ini bisa kenyang, hari ini bisa berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji puluhan juta, orang tua kita kelaparan, jangan berharap surga akan kita dapatkan. Dan kebanyakan orang-orang yang berangkat ke tanah suci, berangkat ibadah haji, ngurusin orang tua, hartanya jauh lebih banyak dan lebih berkah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa hari ini banyak anak-anak yang gak bisa diatur, anak-anak yang gak bisa diajarin? Karena kita banyak yang tidak peduli kepada orang tua. Anak kita banyak yang ngelawan sama kita gara-gara kita mentingin ibadah pribadi tapi tidak mementingkan untuk orang tua. Padahal kata baginda Nabi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baik kepada orang tua jika kau menjadi anak, maka kau akan diperlakukan baik ketika kau menjadi orang tua. Tapi kalau kita tidak baik sama orang tua, jangan berharap anak akan berbuat baik kepada kita. Jadi rumusannya bukan dari ulama, bukan dari orang-orang soleh, langsung rumusannya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita pengen punya anak yang baik, maka kita harus baik jadi anak. Insya Allah ketika kita berubah kepada orang tua yang tadinya kita tidak memberikan, pulang dari tanah suci, pulang dari haji, kita nafkahi orang tua kita. Ketika sudah tidak ada, datangi makamnya setiap hari Jumat, maka Allah akan jadikan kita orang-orang yang hajinya mabrur dan makbul. Amin ya Rabbal. Maka pesan saya itu saja, nggak banyak-banyak. Kita adalah orang-orang yang mengharapkan kebaikan dari ibadah kita, tapi ibadah kita tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya ridho kedua orang tua. Ridho Allah bi ridhol walidain, wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau orang tua kita masih kelaparan yang masih hidup, maka jangan berharap pahala kita akan kita dapatkan, semuanya sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Karena sudah mau asar, kasihan nih anak tuyul udah ngantuk. Sini.